Ya, ini jadi video kedua yang saya buat. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi dan mungkin hasilnya masih jelek untuk sekarang, tapi ya it's okay. Berjalannya dengan waktu pasti akan ada perubahan. Mungkin kedepannya sama saya bakalan diedit atau apapun itu. Untuk video kedua itu mau mamerin, bukan mamerin, lebih ke arah akhirnya salah satu impian atau keinginanku terpenuhi, yaitu membeli buku. Dan membeli bukunya itu secara langsung di toko. Jadi udah sering beli buku tapi di TikTok, di Shopee. Nah, sekarang itu salah satu keinginanku itu membeli buku secara offline dan mereview buku yang saya beli. Nah, karena sekarang udah beli salah satu buku di toko offline itu Deng Gramedia, beli buku di Gramedia, dan sekarang videonya mau nge-review buku di Gramedia. Review buku yang dibeli di Gramedia. Buku yang dibeli itu Sirah Nabawiyah. Sirah itu sejarah Nabi. Nah, buku ini saya beli hasil kerja jadi karyawan di koperasi. Harganya 245.000. Oke, ini masih guys, belum ada. Sekarang saatnya dibuka. First time ini ada kebanggaan tersendiri kalau beli buku secara langsung. Apalagi Gramedia kan terkenal banget toko bukunya, dan ini pertama kali saya beli di Gramedia. Kebanggaan, kayak rasanya kelas beli, bisa beli di Gramedia gitu. Aslinya bisa aja sih disobek, tapi karena buku baru ya masih hati-hati. Anjay. Asik. Buku Sirah Nabawiyah nasional bestseller. Di sini ketulis Kuanta, terus Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW, oleh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Pengantar Syekh Yusuf Al-Qadawi. Tarikh hadis Syekh Ibrahim Al-Ali. 40+40 peta berwarna perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah, terus masih Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, Kuanta sebagai penerbit. Kuanta kan penerbitnya PT Alex Media Komputindo. Pertama ininya dulu dibaca. Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW adalah teladan sejati umat Islam, sebagaimana diungkap dalam Al-Quran surat 33 ayat 21, bahwa dalam diri Nabi terdapat suri tauladan yang baik. Hal inilah yang mendasari pentingnya mempelajari sejarah Nabi SAW. Oh ya, BTW, kenapa buku yang pertama saya beli itu sejarah Nabi? Itu berkaitan dengan dua hal yang ada di dalam hidup saya. Yang pertama,
saya orang Islam, jadi Nabi itu jadi kayak poin tersendiri bahwasanya saya orang Islam, saya harus mencontoh beliau dan lain-lainnya gitu. Dan yang kedua, karena bidang kajian yang saya pelajari, bidang studinya saya dulu pas waktu kuliah adalah sejarah. Jadi Sirah Nabawiyah itu menjadi buku yang saya ingin beli karena dua alasan itu. Yang pertama, saya Islam, yang kedua, saya anak sejarah gitu. Nah, lanjut di reviewnya. Tujuan bukan hal ini yang mendasari pentingnya mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya bukan hanya sekadar mengetahui secara kronologis perjalanan hidup beliau sebelum lahir hingga wafatnya, tapi juga mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi. Karena inilah hakikat pentingnya memahami sirah nabawiyah. Ya, jadi konsep sejarah itu sendiri, pentingnya kita mengetahui sejarah itu bukan hanya sekedar kronologis. Kayak semisal kita mengetahui perang dunia satu, perang dunia kedua, siapa yang mulai, siapa yang mengawali, kenapa terjadinya konflik tersebut, itu kita mengetahui, mungkin banyak orang yang mengetahui, tapi alasan-alasan dibaliknya yang bisa dipelajari itu lebih dari sekedar untuk mengetahui. Contohnya sekarang mulai konflik-konflik internasional itu mulai yang diawali oleh Amerika menyerang Iran, dan Israel sama Amerika menyerang Iran dan lain-lainnya. Kan itu bakalan ada keterkaitan pembelajaran yang bisa diambil dari zaman dahulu untuk kita memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya oh iya, saya lupa. Kebiasaan di sini itu hanya mereview tanpa perlu berkomentar apapun. Kayak sosokan banget, kayak ilmunya banyak banget, ngomentari apapun, jadi nggak perlu, tinggal baca, tinggal pahami apa yang ada di dalamnya, nggak perlu memperjelaskan ke semua orang, nggak perlu, tinggal baca, pahami sendiri, itu udah cukup. Maaf, kebiasaan. Lanjut, perjalanan Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan mizan atau barometer amal kebaikan. Bila awal suatu perbuatan sesuai yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, maka dapat dipastikan bahwa amal tersebut baik. Di samping itu, pemahaman terhadap sirah nabawiyah juga membantu umat Islam memahami Al-Quran. Sebab akhlak Nabi adalah Al-Quran. Manfaat lainnya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta seorang muslim pada panutan dan junjungannya Rasulullah SAW. Dalam buku yang ada di tangan Anda saat ini terekam jejak perjalanan hidup manusia yang paling agung, Rasulullah SAW. Anda dapat menemukan prinsip-prinsip hidup yang sepatutnya diteladani dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Membaca buku ini membuat Anda seolah-olah terbawa ke masa lalu, masa ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengemban amanat suci untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Untuk mempermudah Anda memahami dan mendapatkan gambaran utuh sejarah perjalanan hidup dan dakwah Rasulullah, buku disertai dengan peta perjalanan dakwah beliau yang dicetak full color. Dengan melihat peta ini, Anda bisa merasakan beratnya perjuangannya Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang tidak saja mencintai beliau, tapi mampu mengaplikasikan keluhuran budi beliau dalam kehidupan. Amin.
Oke, saya membaca. Aslinya perlu buku loh, buku terus. Nah kalau ada yang penting dicatat-catat kayak gitu. Tapi ini kan buku kasih yang tidak boleh. Oh ya, btw sekarang saya ada di kantornya itu dijadiin mes juga. Nah ini buku kasih, pengen coret-coretan, jadi nggak boleh. Oke lah, langsung aja baca. Oh iya, lupa. Kita tulis dulu. Kita catat tanggal dan kapan tanggal pembeliannya. Oke, di buku nulisnya apa ya? Ibnul Hadi Purwokerto. Tanggal berapa sih? Tanggal berapa sekarang? Oh, 1 Mei. Ibnul Hadi Purwokerto 1 Mei 2026. Apa? Oh ya, kayak gitu aja lah. Di atas bawah atas kok. Tapi bagusan bawah gak sih? Atas aja lah. Oke. Ini yang banyak banget di kayak ini pelanggaran terhadap undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu tentang hak cipta. Pelanggaran ini di TikTok malah banget, di Shopee malah banget yang bajakan ya gitu. Tapi saya juga salah satu pembelinya, tapi itu nggak baik. Jadi ini buku pertama yang aku beli secara langsung di toko. Jadi semoga kedepannya saya bisa membeli lagi buku-buku yang langsung di toko, nggak perlu beli bajakan lagi. Kata pengantar nggak usah lagi. Kebiasaan mengulantai apapun. Jadi saya sendiri pun kayak banyak banget pikiran-pikiran yang saya pengen ungkapin, saya pengen maksudnya saya pengen obrolin ya gitu ke orang-orang, kayak semisal tentang masalah-masalah yang lagi viral, kayak kemarin terjadi kecelakaan kereta ya. Saya turut berduka atas meninggalnya korban. Nah itu terus ada komentar dari Menteri PAA-nya tentang gerbong wanita di tengah. Itu pengen banget ngomentarin kayak gitu, tapi ya apa hak saya. Jadi saya berhak sih, aslinya saya bisa berhak karena saya itu orang Indonesia dan saya membayar pajak. Jadi saya berhak mengomentari apa yang terjadi di Indonesia, karena mereka itu digaji dari hasil kerja keras saya. Jadi saya berhak mengomentari mereka. Kebiasaan banget ngomong sendiri nggak jelas, tapi ya udahlah, biarin. Ini juga kan belum ke struktur, belum teratur gimana bikin video. Emang murni langsung spontan aja, apa yang ada di pikiran, apa yang pengen diobrolin langsung diobrolin, kayak gitu aja lah konsepnya. Apa yang ada di pikiran langsung obrolin, apa yang ada pikiran langsung obrolin. Langsung aja baca, udah nggak sabar pengen baca.
kata pengantarnya nggak usah dibaca lah, kebanyakan. Biografi penulis Abdul Hasan An-Nadwi dilahirkan di kota Nikyah, tepatnya di daerah Bali, di daerah utara India. Udahlah, cukup, langsung aja ke daftar isi. Habis daftar isi udah selesai, anjay, sampai daftar isi selesai itu ada bagian pertama ini. Bagian pertama, nyampe bagian pertama itu halamannya itu ada XLIX, berarti 640 kan, X 10, L itu 50, berarti kalau X nya di depan berarti L dikurangi X berarti 40, I itu 1, X itu 10, jadi I nya I nya di depannya X berarti 9, berarti XLIX itu 49. Ya mereka juga semua udah tahu, kenapa harus dijelasin lah. Oke. Masa jahiliyah.
Ini mereview sedikit, bukan mereview, lebih ke arah tepatnya mengomentari apa yang ada sekarang terhadap relevansi buku ini terhadap keadaan sekarang. Ini bagian pertama itu pengantar menuju Sirah Nabawiyah. Terus di sini ketulis masa jahilah, pandangan umum tentang agama pada abad 6 Masehi. Pandangan umum tentang agama pada abad 6 Masehi. Di sini kan berarti ngejelasin tentang pandangan umum secara umum terhadap agama atau kelakuan mereka umat-umatnya pada tahun 6 Masehi, 600 tahun, pada tahun 600-an ya gitu. Nah, di sini ada agama Yahudi, ada agama Masehi, itu cikal bakalnya Kristen, ada agama Majusi, itu agama penyembah alam, kayak ya nyembah api, nyembah matahari, nyembah alam lah, tapi mereka mungkin lebih terkenalnya nyembah api. Ada agama Majusi, terus ada agama Buddha sama Brahma. Brahma ini entah ya mungkin umum Brahma itu agama asli yang ada di India. Terus ini kurang tahu relevansinya, di sini tidak dijelasin. Kayaknya ini Brahma itu asal dari Hindu. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Yang mau dibahas ini dari semua agama itu, pandangan umumnya mereka itu terjadi penyelewengan. Agama-agama pada masa 6 itu udah menyeleweng dari ketauhidan. Kayak contohnya si Yahudi itu tadinya agama yang dibawa dan diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu kan nabi yang ada di agama Islam, dan mereka itu mengajarkan akidah ketauhidan itu terhadap Allah. Mereka ya benar mengakidahkan tentang Tuhan Allah, mereka benar. Dan tetapi seiringnya berjalannya waktu, ketika Nabi sudah wafat, umat-umatnya itu menyelewengkan. Penyelewengannya itu secara bertahap, tidak langsung, itu akhirnya akhirnya jadi Yahudi yang sekarang. Nah, penyelewengan tersebut itu kebanyakan karena kepatuhan dan apa tadi, maksudnya keyakinan dan kepatuhan terhadap pemimpinnya gitu. Nah, yang bisa diambil itu penyelewengan pertama itu disebabkan karena kepatuhan dan kayak cuma patuh tanpa berpikir terhadap pemimpinnya. Nah, itu terjadinya penyelewengan. Di Masehi, di Kristen juga gitu. Adanya Trinitas itu, Tuhan 3 itu, ya karena mereka itu awalnya itu akidahnya yaitu kepada Tuhan. Penafsiran yang bodoh itu menjadi salah satu awal mula penyimpangan. Nah, sekarang yang menjadi penghawatirannya itu, yang menjadi mengkhawatirkan itu sekarang di Islam juga sama aja. Di Islam Indonesia sekarang kebanyakan umatnya itu bodoh. Mereka hanya sekarang banyak banget ulama-ulama yang bilang, ada yang bilang topi hitam
haram, dan yang ngikutin dia percaya. Kan itu pembodohan. Dan terus ada yang bilang Habib bisa bangkitin manusia. Habib atau ulama kurang tahu tepatnya, atau dia ya pembohong aja. Ya jangan suudzon. Dia pembicara yang mengatakan dia itu bisa menghidupkan orang. Di ceritanya dia ada yang bisa menghidupkan orang mati, ada yang bisa ngobrol dengan malaikat dan lain-lain. Nah, itu terjadi pada umat Kristen zaman dahulu. Jadi mereka itu menempatkan sifat-sifat Tuhan kepada diri mereka, kepada pahlawan-pahlawannya mereka. Nah, di umat Islam sekarang juga sama. Di umat Islam sekarang menempatkan sifat-sifat Nabi-Nabiullah, sifat-sifat keagungan pada diri mereka, agar mereka itu disanjung. Itu awalnya mungkin disanjung, entah lama-kelamaan bisa-bisa itu dituhankan. Nah, itu yang bahaya, karena itu telah terjadi pada agama-agama pada masa lalu. Nah, itu pentingnya belajar sejarah agar tahu. And then, ya itulah intinya kayak gitu. Jadi saya mengkhawatirkan Islam itu entah terjadi penyelewengan karena pembicaranya itu ya seenaknya jidat, ngomong-ngomong nggak jelas ya gitu. Oke. Lanjut, itu review di pertama, masa jahiliyah pandangan umum. Berbahaya banget ya. Semisal sekarang takutnya entah ulama-ulama Habib ngaku dia, kalau mungkin sekarang di Indonesia, bukan mungkin, emang sekarang di Indonesia kalau ada yang ngaku nabi atau ngaku Tuhan pun mereka semua nggak bakalan percaya, nggak bakalan ada yang percaya. Mungkin diketawain banyak banget. Ada yang di Depok itu ngaku jadi nabi, jadi rasul, jadi Tuhan. Nah, dia ngaku pasti diketawain, ditangkap polisi. Tapi kalau ngakunya mempunyai sifat-sifatnya itu enggak. Kayak semisal saya baik, saya mengakui bahwasanya dia itu punya mukjizat yang hanya khusus diturunkan pada Nabi, itu nggak bakal ditertawakan, nggak bakal ditangkap polisi. Nah, itu yang berbahaya, entah jadi penyelewengan. Paham maksudnya itu, penyelewengan itu terjadi secara bertahap. Sekarang ngaku Nabi itu bakal diketawain di penjara, tapi kalau ngaku bahwasanya punya mukjizat atau sifat-sifat Nabi nggak bakal dipenjara. Nah, ketika entah ini berlanjut mengakui adanya dia punya mukjizat, nah entah umatnya yang bodoh ini itu memuja dia, entah lama-lama memuja keyakinan patuh benar-benar dia entah jadi Tuhan. Itu yang berbahaya. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Itu pertama tentang pandangan umum terhadap agama-agama pada masa Masehi, nyampe di agama-agama yang ada. Selanjutnya itu jahiliyah Arab. Kejahilian Arab nanti dibaca sendiri, saya sendirian aja. Nah, entah ya adalah reviewnya, bikin video review buku ini pelan-pelan gitu. Kalau untuk pemutaran sekarang cukup aja segini. Masalahnya udah 35 menit, mungkin suaraku juga udah mulai sakit dan videonya udah kepanjangan ya. See you next time. Oke, bye bye.